Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan banyak sekali nikmat kepada kita. Banyak sekali kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mengharuskan kita tentunya untuk selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian kita menggunakannya tentunya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyadari apa yang diberikan oleh Allah. Kita di kehidupan dunia ini bukan untuk mencarikan makan untuk Allah, bukan pula untuk mencarikan rezeki untuk Allah, tapi kita keluar ke dunia ini adalah untuk satu hikmah saja, yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan hakikat dari penciptaan kita di atas permukaan bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an. Ini surat ayat Makkiyah, yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para sahabat dan kita yang datang setelahnya, agar supaya kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini untuk apa? Kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia, termasuk kita. Kita dari kalangan manusia. Kata Allah, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu saja. Untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Itu hikmahnya. Itu sebab terbesar kita ada di atas permukaan bumi. Bukan yang lain. Bukan hanya sekedar untuk makan, minum, tidur, bukan. Tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum min rizkin. Kami tidak menginginkan, kata Allah, dari mereka itu supaya mereka mencarikan rezeki untuk kami. Jadi kita dicipta bukan untuk bekerja kemudian hasilnya kita berikan kepada Allah. Tidak. Tidak pula, kata Allah Subhanahu wa taala, kami mencipta mereka untuk memberikan kepada kami makan. Allah Ar-Razzaq. Allah itu yang Maha memberi rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dzul quwwatil matin, kekuatan yang sangat kuat. Tidak butuh Allah itu kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah itu karena kita yang butuh kepada pahala dari ibadah itu. Di samping itu adalah hikmah, sebab kita ada di atas permukaan bumi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Makanya bahkan hanya kepada Allah kamu beribadah. Itu saja. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Kita alhamdulillah, kita keluar di permukaan bumi ini, kita hidup sampai saat ini. Jadilah hamba yang beribadah selalu kepada Allah dan hamba yang selalu bersyukur. Itu yang diinginkan dari kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tujuan kita hidup di muka bumi ini. Sampai kapan? Kalau kita bertanya, sampai kapan kita begini terus? Kita masuk masjid, keluar masjid, kerja, masuk lagi masjid, keluar masjid. Sampai kapan?
sampai mati. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Allah yang mengatakan seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Jadi kalau ditanya sampai kapan kita begini? Sampai kapan kita sholat? Sampai datang kematian. Kalau bisa kita meninggal di atas ibadah kepada Allah, lakukan. Dan kita selalu harus mencari sebab kita dapat hidayah dan taufik supaya meninggal di atas ketaatan. Karena kalau sudah sampai seperti itu, berarti Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita kebaikan. Kita pasti menjadi penduduk surga yang melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala nanti dalam surga. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malah." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempergunakannya. Maksudnya gimana mempergunakannya? Ditanya oleh para sahabat, bagaimana itu? Allah mempergunakan hamba itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuwaffiqahu li amalin sholihin qabla mautihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah kepadanya untuk melakukan amalan kebaikan sebelum dia meninggal. Jadi kita selalu berharap bahwa kalau bisa kita diberikan taufik oleh Allah melakukan amalan soleh sampai sebelum kita meninggal. Sampai sebelum kita meninggal. Karena itu ciri kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita hambanya kebaikan. Kalau ada orang menutup kehidupan dengan maksiat, itu bahaya. Itu adalah keburukan yang diinginkan kepadanya. Maka selalu harus kita bersyukur pada Allah. Jangan lupa, ketika kita mampu melakukan kebaikan apapun itu, sekecil apapun, kita sudah sholat maghrib, bersyukur kepada Allah dan lanjutkan untuk beribadah lagi kepada Allah. Jangan pernah berhenti selama masih ada umur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa idza faragta fansab." Kalau antum sudah selesai, lanjutkan. Jadi tidak ada ceritanya kita di dunia ini istirahat. Istirahat itu nanti kalau kita sudah meninggal di surga. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud dalam athar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di kitab Az-Zuhud, la rahata lil mu'min illa fil jannah. Tidak ada istirahat itu untuk orang beriman kecuali di surga. Kecuali di surga. Kita istirahat di surga. Iya, tidak boleh karena hujan, ayo istirahat dulu. Tidak boleh. Orang beriman tidak ada istirahatnya. Mereka selalu berlomba dengan waktu. Karena itu ajakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini disuruh berlomba dengan waktu yang diberikan kepada kita. Umur sedikit, amalan masih banyak belum kita lakukan. Amalan masih banyak belum kita lakukan. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bukan untuk bersantai-santai, tapi berlomba-lomba. Kata Allah di antaranya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Lihat, berlomba-lombalah. Tidak dibilang bersantai-santai. Bilang ada ta'lim, santai dulu, masih panjang umur. Jangan begitu. Orang beriman tidak begitu. Allah katakan, bersegeralah kepada pengampunan dari Rabb kalian. Ingat, kita ke sholat, kemudian tunggu lagi sholat, itu sebab pengampunan. Karena antara sholat maghrib dan isya, itu sebab pengampunan dosa. Kemudian juga kita ke majelis ilmu, itu juga sebab pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Makanya kita harus berlomba-lomba dalam hal ini. Sebelum datangnya nanti kesibukan. Kita tidak tahu besok kita bisa nggak. So kita lihat pekan lalu. Sebelumnya Masya Allah, kita santai ta'lim. Setiap bisa dibilang Selasa sudah jadwal kita rutin ke sini. Tapi pekan lalu kenapa? Hujan, kita kan tidak tahu. Ternyata hujannya sampai maghrib, kita nggak bisa datang begitu. Itu namanya ujian dan cobaan. Kita tidak tahu kapan seperti itu, kapan kita bisa seperti ini. Oleh karena itu kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan.
lombailah dengan melakukan amalan sebelum datangnya ujian, sebelum datangnya kesibukan. Jangan pernah bilang nanti. Iya, kalau pensiun baru saya serius ke masjid. Siapa bilang kita akan pensiun? Siapa tahu sebelum pensiun sudah pensiun dulu dari kehidupan ini. Kan tidak ada yang tahu. Iya, tidak ada yang tahu. Itu yang harus kita lakukan. Apalagi sekarang ini kita musim hujan, kita tetap semangat. Yang jelas kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jaz wasta'in billah. Antum jamaah sekalian, kata Nabi SAW, semangatlah selalu untuk perkara yang bermanfaat untuk kita. Jangan pernah melemah dan minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Dan ingat, kalau hati sudah kuat, badan itu gampang. Biar hujan, biar gunung bisa kita kalahkan. Kalau hati sudah kuat. Dan kalau hati sudah malas, hujan gerimis sedikit, alhamdulillah hujan. Iya, nggak usah kita alih. Nggak apa, itu udur. Cuma harus ada semangat. Harus ada semangat. Harus ada niat. Harus ada niat. Ini alhamdulillah yang bisa kami ingatkan supaya kita selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Di malam hari ini kita akan membahas di kitab Tauhid bab 48. Bab ini adalah bab yang sangat besar. Dan bersamaan dengan itu banyak sekali sebenarnya orang jatuh dalam kesalahan yang akan beliau sebutkan. Padahal ini bab merupakan salah satu dari pembatal keislaman. Kalau orang jatuh di dalamnya. Kalau orang jatuh di dalamnya. Kata beliau rahimahullah, babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul. Bab hukum orang yang mengolok-olok, mengejek, bersenda gurau dengan sesuatu yang ada padanya zikrullah, Al-Quran, ayat-ayat Allah, awil Quran yang penyebutannya ada Allah, atau Al-Quran, awil Rasul, atau mengolok-olok, mengejek-ejek Rasul. Apa hukum orang seperti ini? Terkait dengan hukumnya, beliau akan bawakan hanya satu ayat dan satu hadis saja. Yang mana hadis yang beliau sebutkan adalah sebab turunnya ayat itu sendiri. Iya, pendek saja, insya Allah kita akan baca. Qaulullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, utusannya kalian mengolok-olok? Beliau sebutkan saja potongannya, kelengkapannya ini ada di surat At-Taubah ayat 65. Sebentar kita akan sebutkan kelengkapannya setelah kita membaca sebab turunnya ayat ini. Kata beliau, Ani bin Umar wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah. Dari Ibnu Umar dan Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam serta Qatadah, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Hadits mereka disatukan dengan sebagian yang lain. Yaitu ini sebenarnya hadits ini banyak lafadznya. Cuman disatukan oleh penulis di sini supaya faedahnya dipahami. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Bahwasannya pernah terjadi seorang lelaki berkata, berucap di perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang, bisa dikatakan perang terakhir yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia terjadi disebabkan bahwasannya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa orang-orang Romawi, Persia, mereka telah mempersiapkan pasukan yang sangat banyak
untuk menyerang Nabi kita Muhammad SAW. Ini kan setelah ditaklukkan semua penduduk kabilah suku seputar Madinah dan Makkah. Iya. Jadi mereka ingin memerangi Nabi SAW. Waktu itu bertepatan dengan musim panas sangat sekali. Karena kita ketahui bersama kalau di Makkah, Madinah saat musim panas sekali. Jadi waktu itu musim panas, sangat panas. Sampai banyak sekali dari orang munafikin yang minta udzur, tidak ikut karena keadaan. Ditambah lagi waktu itu kaum muslimin masih dalam keadaan susah, harta sedikit. Cuma bersamaan dengan itu, Masya Allah, semangat dari kaum muslimin untuk melakukan perang melawan kafir Romawi tetap. Sampai di saat itu, Masya Allah, yang menyiapkan pasukan kaum muslimin adalah sahabat yang mulia Utsman ibn Affan. Beliau yang membentuk pasukan waktu itu dengan harta pribadi beliau. Beliau sumbang, disebutkan dalam sejarah sekitar 300 onta bersama isinya. Maksudnya muatannya yang akan dibawa oleh kaum muslimin pasukan. Demikian pula dibantu oleh sahabat-sahabat yang lain. Cuman yang paling banyak menyumbang adalah Utsman ibn Affan, dan inilah keutamaan beliau. Saat orang susah, beliau membantunya waktu itu dengan seluruh kemampuannya, harta pribadinya, radhiyallahu taala anhu. Maka kaum muslimin berangkat ke sana di perang Tabuk. Dia perang Tabuk ini daerah Tabuk ke arah utara dari Madinah, dekat ke Syam, Palestina. Iya, dekat ke daerah sana. Yang mana Nabi SAW keluar bersama sahabat bersama dengan keadaan itu. Cuma mereka sampai ke sana, sampai di Tabuk, alhamdulillah tidak jadi perang. Orang-orang Rum bersamaan dengan banyaknya pasukannya itu takut dengan pasukan kaum muslimin yang sedikit. Karena memang alhamdulillah kaum muslimin itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan sebelum berperang, lawannya sudah takut hatinya. Jadi tidak jadi perang. Nah, saat pulangnya di antara orang munafikin yang ikut ini orang. Perjalanan pulang. Ada seorang yang berkata, "Ma ra'ayna mithlu qurra'ina haula'i arghabu butunan." Ini yang dia bilang. Kami tidak pernah melihat orang yang paling rakus dari para qurra kami ini. Maksudnya dia mengejek, mengolok-olok para penghafal Quran, para sahabat Nabi. Jadi mereka bilang ini orang-orang yang rakus, semangat dunia. Dia bilang begitu. Wala akdaba al-sunan, dan tidak ada yang paling dusta ucapannya daripada mereka ini. Yang mereka maksud adalah Nabi dan para sahabat. Wala ajbanu indal liqa, dan tidak ada orang yang paling penakut ketika bertemu musuh daripada mereka ini. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi ejek para sahabat dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Faqala Auf, ini tidak didengar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka berkata Auf ibn Malik ketika mendengarkan ucapan itu, "Kadzabta, kamu pendusta. Walakinnaka munafik, kamu adalah orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah SAW, saya akan kabarkan ucapan kamu ini kepada Nabi SAW." Fadhahaba Auf, maka Auf pergi menyampaikan tadi ucapan itu, bahwa ini ada orang mengucapkan bahwa kita adalah orang yang paling penakut, kita adalah orang yang paling rakus, kita adalah orang yang paling dusta. Ini ucapannya orang munafik. Auf ingin melaporkan itu. Ini Masya Allah disebutkan oleh para ulama, disyariatkannya ketika kita mendengar orang-orang munafik mencela pemerintah, mencela pimpinan kaum muslimin,
kita sampaikan kepada pimpinan langsung. Tidak perlu kita bela sendiri. Iya. Kita sampaikan, lihat yang dilakukan oleh sahabat Auf ibn Malik. Jadi beliau langsung katakan, saya akan mengabarkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Belum pun pergi. Fawajad al-Quran qad sabaqahu. Sampai di sana belum mendapati Al-Quran, sudah mendahuluinya. Itulah ayat tadi turun. Ini menunjukkan bahwa Masya Allah, Nabi kita itu adalah Nabi Allah. Beliau selalu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yang belum orang tahu Nabi tahu. Iya. Faja'a dzalikar rajul, setelah itu turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ayat tadi kelengkapannya. Wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kalau kamu bertanya kepada mereka, mereka akan bilang kami hanya bermain-main. Kami hanya bersenda gurau tadi itu, menyatakan itu. Kul, katakanlah, abillah, apakah terhadap Allah, wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa rasulihi dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian bermain-main. Itu turun kepada Nabi SAW. Orang munafik tadi itu datang minta maaf kepada Nabi. Ketika dia tahu sudah turun ayat kepada Nabi SAW terkait dengan hal tersebut. Tapi apa yang terjadi? Wa qadir tahala wa raqiba naqata. Itu orang itu datang, Nabi sudah naik ke ontanya. Naik ke ontanya. Mau berangkat, lanjutkan perjalanan. Faqala, orang itu bilang, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, innama kunna nakudu wa natahaddat haditha ar-ruk. Kami hanya bermain-main dan hanya sekedar bercerita, ya cerita safar. Sama yang kita bilang sekarang, cerita apa? Cerita warkop. Apa artinya cerita warkop? Iya. Hanya main-main, tidak serius. Jadi kami hanya bercerita, ya cerita safar, supaya hilang letihnya. Naqtau bihi ana'at thariq, supaya kami dengan itu bisa menghilangkan keletihan-keletihan di perjalanan. Tapi apa kata Nabi? Faqala Ibnu Umar, ka'anni andura ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah. Saya melihat orang itu, dia bergantung di tempat itu tali yang diulurkan untuk tempat kaki di onta. Dia bergantung di situ sambil minta maaf, mengucapkan kami hanya bersenda gurau, bermain-main. Fayaqulu Rasulullah hanya mengulang-ulang, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bermain-main? Tidak boleh kita berlucu terhadap Al-Quran, tidak boleh kita berlucu terhadap hadits Nabi, tidak boleh bahkan kita berlucu-lucu dengan sahabat Nabi, karena mereka telah ditazkiyah, mereka telah dikatakan dalam Al-Quran Allah ridho mereka. Tidak boleh. Siapa yang bermain-main dengan perkara yang diagungkan dalam syariat, ini jawabannya. Abillah, apakah terhadap Allah, wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa rasuli dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian bermain-main. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yazidu alaihi. Nabi SAW tidak menengoknya. Jadi dia bergantung seperti itu. Nabi tidak melihatnya dan beliau tidak pernah menambah ucapan itu tadi. Setiap dia bilang kami hanya bermain-main, Nabi cuma bilang apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu bermain-main. Ini yang diulang oleh Nabi SAW setiap dia mengulang ucapannya tadi itu. Setiap dia mengulang ucapannya tadi. Ayat ini dan hadis yang disebut oleh penulis, itulah yang dijadikan kesepakatan oleh para ulama bahwa siapa yang mengolok-olok, mengejek ayat-ayat Allah atau Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun Nabi itu, apakah Nabi kita Muhammad atau Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang mengolok-oloknya,
maka dia telah kafir. Sepakat kaum muslimin, itu pembatal keislaman. Tidak ada silang pendapat. Walaupun dia bergurau, dia bercanda bilang Nabi Musa premannya Allah. Ada orang ucapkan begitu. Iya. Naudzubillah. Ini mengolok, masa Nabi dibilang preman? Gimana caranya? Ini orang pilihan Allah, kamu bilang apa? Preman. Ini hati-hati, ucapan besar itu batal Islam. Walaupun dia bercanda. Pengennya jamaahnya, boy serius, ustadznya modern sekali ini, bagus ini. Yeah. Ini tidak dibolehkan. Dia mengejek Aisyah radhiyallahu taala anha, misalnya istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan apa? Gemuk. Dia sebenarnya mau baik, cerita baik. Karena katanya bagus juga perempuan gemuk. Tapi dia mengejek istri Nabi gemuk. Naudzubillah. Itu ucapan kekafiran. Aisyah itu radhiyallahu taala anha, itu istri Nabi SAW dibela dalam Al-Quran. Ketika orang-orang munafikin menuduhnya berzina, langsung Allah yang membelanya. Itu istri Nabi, Allah yang membelanya. Sekarang tiba-tiba datang orang mengejeknya. Iya. Ini kekafiran. Ini kekafiran. Demikian pula kalau ada orang mengejek Al-Quran, satu huruf saja yang diejek Al-Quran, iya, yang dia katakan ini Al-Quran bertentangan, dia main-main dengannya. Pernah ada orang bilang ini Al-Quran bertentangan. Masa kita orang beriman disuruh lagi beriman? Kan ada ayat yang mengatakan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah. Dibacanya ini Al-Quran. Dia panggil, wahai orang-orang beriman, tapi dia suruh lagi berimanlah kepada Allah. Apakah kita belum beriman sehingga disuruh lagi? Ini Al-Quran, tidak bisa dijadikan sebagai pedoman hidup karena bertentangan. Demikian pula mereka bilang itu ayat di Al-Fatihah bertentangan. Untuk main-main, dia bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini kita ini sudah di jalan yang lurus. Orang masuk Islam sudah di jalan yang lurus. Kok dia suruh minta lagi? Untuk apa ini? Ini orang komunis, Pak. Mau membenturkan Al-Quran supaya orang tidak ikuti. Jangan jadikan itu. Yang dijadikan pedoman itu adalah aturan filsafat yang sudah paten lebih bagus sesuai dengan akal katanya. Tapi dia mengejek Al-Quran, mengejek Al-Fatihah. Dia tidak tahu maknanya. Bahwa makna ihdinas siratal mustaqim, walaupun kita sudah di jalan yang lurus, itu arti permintaan itu teruslah tunjuki kami di atas jalan yang lurus. Itu maknanya. Sama dengan tadi. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah. Maksudnya teruslah beriman kepada Allah. Begitu maknanya. Sama dengan firman Allah kepada Nabi kan. Ya ayuhan nabi ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Apakah Nabi tidak bertakwa? Belum pimpinan orang-orang yang bertakwa, tapi disuruh bertakwa. Apa maksudnya? Bukan berarti belum bertakwa, tapi teruslah bertakwa. Itu maknanya, tidak bertentangan. Cuman itu tadi, mereka mengejek Al-Quran, membenturkan maknanya sesuai akal mereka. Orang yang seperti ini kafir dari orang-orang filsafat, karena mengejek, mengolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, utusannya kalian melakukan istihza? Baca lagi ayat setelahnya, ayat ke-66. Baru kita akan tahu hukumnya. Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta udzur. Kalau ada orang yang seperti itu, kita katakan, jangan lagi minta udzur. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Bukan kita yang kafirkan, tapi Allah. Jangan kalian minta udzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Percuma bersyahadat kalau kalian tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan di dalam syariat kita. Ini hukum orang yang melakukan
istihza. Terakhir, di ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi itu menjelaskan bahwa wajibnya kita marah kepada orang-orang yang mencela dan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarahan kita tidak boleh kita marah yang menyebabkan kita keluar dari garis dan ketentuan yang diatur dalam syariat. Kita marah kalau ada orang mengejek ayat-ayat Allah, cuman harus ada ketentuannya. Caranya seperti yang dilakukan oleh Auf ibn Malik. Belum mendengar itu, tidak langsung dipenggal lehernya, kan bisa saja. Iya kan? Seperti Umar yang belum katakan, saya potong saja lehernya ini selesai. Tapi Nabi bilang jangan. Ini orang munafik. Dia bilang saya potong saja lehernya. Kata Nabi jangan. Nanti beritanya di luar akan tersebar. Muhammad dia memotong leher kaum muslimin sesamanya. Kan orang luar tidak tahu kalau ini munafik. Karena mereka hanya tahu ini adalah muslim. Jadi caranya disampaikan dulu kepada Rasulullah. Sama dengan kita sekarang ini, sampaikan dulu kepada apa? Pemerintah. Jangan langsung ada sedikit pelanggaran, bom sana silakan. Iya. Jangan. Kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya serta ulil amri, orang yang memiliki kekuasaan dalam urusan kita. Ini wallahu alam yang bisa kita ambil di pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengetahui pemikiran hizbiyah seseorang dan bagaimana cara agar terhindar darinya? Pemikiran hizbiyah maksudnya mungkin jamaah tidak paham mungkin ya sebagiannya. Kata hizbiyah, hizbiyah itu maksudnya kelompok. Pemikiran ingin mengkotak-kotak dalam agama Islam, berkelompok-kelompok. Bagaimana cara mengetahuinya? Caranya gampang sekali. Kalau ada orang cinta dan bencinya di atas kelompoknya, itu sudah namanya pemikiran apa? Hizbiyah namanya. Ikut pemikiran apa? Hizbiyah. Jadi dia cinta atas dasar aturan kelompoknya, atau dia benci atas dasar aturan kelompoknya. Kalau bukan kelompoknya tidak boleh. Jadi depan pintu masjid ada berdiri, kita jamaah mana? Iya. Atau ada yang halus juga. Jadi kalau belum terlalu loyal di taklimnya di tahap ini saja, jangan dikasih naik. Tidak boleh kasih naik. Selama loyalnya tidak naik level. Itu sudah pemikiran apa? Hizbiyah namanya. Cinta dan benci di atas apa? Kelompok. Cinta dan benci di atas kelompok. Jadi masjidnya masjid khusus. Kalau ada selain dari kelompoknya masuk, setelah keluar lap. Setelah keluar, dia lap itu masjidnya. Karena sampai kerasnya itu pemikiran, menurut mereka selain kelompoknya najis. Selain kelompoknya najis. Kita tidak perlu sebut, kita tahu kelompok itu, tapi tidak perlu sebut. Iya, seperti itu. Atau kalau ta'limnya tidak terdaftar, namanya belum. Begitu. Kalau nanti kelompoknya membuat aturan, membuat sesuatu status, pokoknya dia bela mati-matian, walaupun menyelisih ayat atau menyelisih hadis. Kalau kita melihat seperti itu, cinta dan benci di atas kelompok, itulah pemikiran apa? Hizbiyah. Cara menghindarinya belajar agama. Cara menghindarinya belajar agama. Insya Allah dengan belajar agama dengan niat ikhlas, kita pasti selamat. Kita pasti selamat. Terus terang, misalnya saya dulu dari nol, dari awal, tidak tahu apa-apa. Belajar agama tidak tahu kelompok. Tapi setelah belajar agama, kita tahu ternyata ini kelompok salah. Contoh baik, kita bukan sebut. Ya, kelompok yang mengatakan sorbannya tebal-tebal. Iya.
Contoh, mereka punya pemikiran dalam bab tafsir, mereka tamthil la tafsir. Contoh ini, contoh kesalahan dalam pemahaman yang tidak boleh kita ikut yang seperti itu. Dalam bab tafsir, mereka tamthil, pencontohan, bukan penafsiran. Jadi tidak pernah itu ada ayat mereka sebutkan berkata Ibnu Umar, berkata Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Mas'ud, tidak. Mereka pencontohan. Dia baca ayat, lihat langit dan bumi, lihat itu ombak di lautan, siapa yang mengaturnya itu, lihat itu perahu. Jadi pencontohan, bukan tafsir. Ini baik untuk menarik orang, tapi tidak mendidik orang untuk pintar. Tidak mendidik orang untuk pintar. Terus ada kaidahnya lagi yang kedua, lebih parah yang membuat kita tidak mau ikut. Tidak mau ikut kaidah itu karena bahaya. Dia punya kaidah yang mereka berdiri di atasnya. Ini saya tahu karena kita belajar hanya Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman sahabat saja cukup. Tidak perlu pemahaman orang lain. Iya. Jadi mereka punya kaidah amar ma'ruf, nahi munkar. Ini baru satu kita. Ada buku saya di rumah 2 jilid tentang kelompok. Iya. Jadi dia punya kaidah pondasi yang dia berdiri di atasnya, amar ma'ruf, nahi munkar. Kita hanya mengajak kepada kebaikan, jangan pernah melarang dari kemungkaran. Gimana caranya ini? Dalam Al-Quran digandengkan, ajak kepada yang benar, ajak kepada perbuatan baik, larang dari kemungkaran. Kalau dia enggak, amar ma'ruf, nahi munkar. Kita ajak saja kepada kebaikan, jangan larang kemungkarannya. Jadi biasanya kamu mencuri, merampok, minum, zina, yang penting kamu sholat. Ini kan menyelisih jalan Nabi. Kalau sudah cinta dan benci dengan itu, ada orang ta'lim. Saya ingat dulu awal-awal kita ta'lim di sini, sudah diambil masjid kita di sana. Sama siapa? Itu yang selalu bilang syirik. Iya. Kan dulu banyak di sini, banyak. Tapi dia bilang begitu. Sudah rebut di sana. Tidak pernah kita rebut, Pak. Iya, kita cuma minta izin untuk taklim. Kalau mau juga bikin silakan. Iya, cuma dia bilang begitu. Itu yang selalu larang kepada syirik. Itu yang dia. Kalau kita kan enggak, jangan larang orang syirik, yang penting orang sholat. Itu kan kok itu namanya pondasi yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau cinta dan benci di atas itu, kalau ada orang mengajak melarang dari dosa, jangan kamu mencuri, jangan kamu berzina. Itu tidak boleh, bisa membatalkan amalanmu. Kalau dia benci orang seperti itu, dia cinta hanya kelompoknya, itulah bilang hizbiyah. Walaupun tidak bilang, walaupun dia tidak bilang, yang begitu itu namanya pemikiran apa? Hizbiyah, hanya kelompok saja, hanya kelompok saja. Tapi kalau kita ajak orang sini, ini ada Al-Quran, ada hadis, ada pemahaman sahabat, ada pemahaman Imam 4 di situ. Itu bukan hizbiyah, bukan hizbiyah. Itu wallahu alam. Secara singkat ya, sebenarnya panjang. Kalau mau diuraikan satu-satu dari kelompok dan ciri mereka. Ciri mereka. Karena masing-masing kelompok ada cirinya tersendiri. Ada kaidahnya mereka berdiri di atasnya. Sehingga membuat mereka jatuh di dalam kesalahan walaupun menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka tidak sadar. Apakah termasuk mengolok-olok syariat? Ada orang yang berkata adzan dan Al-Quran itu juga sebenarnya musik. Bahkan orang ini sampai menari-nari ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Jelas. Iya. Gimana caranya? Bahwa dia katakan Al-Quran adalah apa? Musik. Demikian pula adzan. Adzan ini syiar Islam. Tidak boleh diolok-olok. Tidak boleh kita ubah lafadznya atau tambah. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh kita seperti itu. Itu termasuk jelas ya, mengolok-olok. Gimana caranya dia bilang bahwa Al-Quran adalah musik, sementara Al-Quran sendiri yang bilang celaan kepada orang-orang yang mengambil dan menjadikan musik, lagu dan nyanyian sebagai syiarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Luqman, "Wa minan nasi mayyashtari lahwal hadithi liudillan nas an sabilillah." Di antara manusia ada yang menjadikan lahwal hadits. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadits maksudnya musik atau nyanyian untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Allah katakan lagu itu menyesatkan. Sekarang dia malah bilang Al-Quran adalah lagu. Ini untuk membenarkan saja perbuatan ini.
Kalau ada yang bilang seperti itu untuk membenarkan apa yang dia lakukan, bukan karena Allah dan Rasulnya. Dan kalau ada dia yang melakukan seperti itu, menyampaikan Al-Quran sambil joget, sambil menari, itu mengolok dan mengejek. Itu masuk dalam istihza yang dinyatakan tadi dalam ayat, telah kafir setelah keimanannya. Telah kafir setelah keimanannya. Wallahu a'lam, semoga Allah memberinya hidayah. Kemudian ada ini pertanyaan berikutnya. Ketika seorang bersafar, lalu dari awal safar dia mengusap di atas kaus kakinya. Di awal safar dia mengusap di atas kaus kakinya. Saat berwudu, apakah rukhsah untuk mengusap di atas khuf ini gugur ketika dia membuka sepatunya tapi tidak pernah membuka kaus kakinya? Dan apakah boleh selang-seling safar hari satu mengusap di atas kaus kaki, kemudian safar hari kedua mengusap di atas sepatu? Pertama kita katakan, kita sholat pakai apa? Kalau kita sholat pakai sepatu, maka usap di atas sepatu. Usap di atas sepatu. Kalau kita sholat pakai kaus kaki, maka usap di atas kaus kaki. Karena kalau kita pakai di atas sepatu, dengan buka sepatu, batal usapnya. Batal usapnya. Itu dulu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan usap di atas sepatu, kemudian sebentar masuk masjid bukan batal, wajib ulang wudu. Karena batal itu usap, batal wudu yang diusap di atas sepatu dengan dibukanya. Dengan dibukanya. Baru kita masuk di hukum yang ditanyakan. Seorang musafir boleh usap di atas sepatu atau kakinya selama 3 hari 3 malam, tidak buka-buka, kecuali junub. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Boleh 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam boleh tanpa dia buka. Tanpa dia buka. Kecuali junub baru boleh dia buka. Boleh. Iya. Kalau dia usap 1 hari kemudian dia buka, kemudian dia usap lagi hari berikutnya, tidak masalah. Itu kan rukhsah. Kalau dia ambil, alhamdulillah. Kalau dia tidak ambil, tidak mengapa juga. Tidak mengapa juga. Itu urusan yang jelas. Syariat memberikan keringanan selama 3 hari 3 malam bagi musafir. Bagi yang mukim, sehari semalam. Misalnya kita lagi tidak safar, tapi karena cuaca dingin, tadi kita pakai kaos kaki saat kesini misalnya, sebentar kita usap, maka boleh sampai besok malam. Boleh sampai besok malam kita usap tanpa dibuka kaos kaki. Dan ingat, yang kita pakai sholat. Yang kita pakai apa? Sholat. Jadi lihat saja keadaannya. Kita pakai apa dalam sholat? Karena itu tadi dengan membukanya maka batal. Iya, dengan membukanya maka batal. Kurang dari sehari semalam atau kurang dari 3 hari 3 malam boleh. Yang jelas tidak boleh lebih. Kapan sudah lebih kita buka dan kita cuci kembali, kemudian pakai lagi, boleh lagi usap setelahnya. Boleh lagi usap setelahnya. Ana pernah baca di kitab Fikih Muyassar, di antara pembatal mengusap khuf adalah melepaskan khuf dari kaki. Lalu bagaimana jika kita sholat di masjid, otomatis sepatunya dibuka? Setelah itu apakah sudah tidak diperbolehkan mengusap lagi? Ya, bahkan harus dia wudu. Ini yang kami katakan tadi itu. Dia sudah usap nih di atas sepatu. Kemudian dia mau masuk masjid, dia buka. Dia buka. Harus pergi wudu, wajib. Kalau dia sholat dengan usapnya di atas sepatu, padahal dia dalam masjid tidak pakai, batal sholatnya. Tidak sah. Karena dia sholat tanpa toharo. Karena dia sholat tanpa toharo. Iya, itu wallahu alam pembahasan. Kita juga pernah bahas ya di sini di pembahasan fikih. Apa hukum perlombaan yang menggunakan uang pendaftaran sebagai hadiah? Contohnya perlombaan burung kicau atau perlombaan futsal, sepak bola, judi. Judi. Kalau menggunakan walaupun dari pendaftaran, dari masing-masing, itu adalah judi. Kata Nabi SAW, man qala li akhihi ta'al uqamir. Siapa yang bilang kepada saudaranya, kemari kita uqamir, kita taruhan. Kita taruhan. Kita berlomba dengan kita dapat hadiah.
Judi. Itu adalah apa? Judi. Masuk dalam hukum judi. Perlombaan main futsal, ya, burung kicau ini masuk dalam perlombaan yang mubah paling sedikitnya. Bisa haram kalau melalaikan dari kewajiban Allah kepada Allah atau melanggar perintah Allah. Ini ketentuan futsal. Jadi futsal ini kalau kita berlomba, itu mubah. Dengan ketentuan tidak sampai melalaikan kewajiban kepada Allah. Main futsal sampai keluar waktu sholat, haram jadinya. Haram jadinya. Atau main futsal buka aurat, haram jadinya. Asalnya mubah dengan syarat itu tadi. Terus syarat kedua, tidak boleh ada hadiah. Memang kita mau sehat. Iya. Dan bukan termasuk hadiah ya, bayar ininya, lapangannya. Bukan. Bayar lapangannya, bukan. Sudah? Cepat juga ya. Alhamdulillah. Baik, katanya sudah masuk waktu. Kita cukupkan, mohon maaf ada pertanyaan yang tidak dijawab. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Semua yang benarnya tadi dari Allah semata, dan yang kurang itu dari kami. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid, Bima Official, bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.